Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, dalam masa biasa yang ke-20. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memelihara perjanjian-Mu dengan setia. Semoga kami pun tekun mendengarkan sabda-Mu dan mengikuti bimbingan-Mu kepada keselamatan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Akan tetapi, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama merupakan kelanjutan dari kisah Injil yang kemarin kita dengar, yang berkisah tentang seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus untuk bertanya apa yang mau diperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal. Setelah pemuda itu pergi dengan sedih karena tidak mau melepaskan hartanya, Yesus menoleh kepada para muridnya dan menyampaikan sebuah pernyataan yang mengejutkan, yang membawa kita pada sebuah kebenaran mendasar tentang keselamatan dan kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pernyataan ini adalah sebuah pukulan telak bagi cara pandang masyarakat pada zaman itu. Pada masa itu,
kekayaan sering dianggap sebagai tanda nyata dari berkat dan perkenanan dari Allah kepada orang tersebut. Jadi jika orang kaya, maka akan dianggap paling berkati, tidak bisa masuk surga. Lantas siapa yang bisa? Inilah yang menjadi pertanyaan sentral untuk kita renungkan. Yesus kemudian menggunakan perumpamaan yang sangat terkenal dan kuat. Lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan ini bukanlah hipotesa atau hiperbola biasa. Seekor unta adalah hewan yang terbesar, sedangkan lubang jarum adalah lubang terkecil. Perbandingan ini menunjukkan satu hal yang mutlak. Dari sudut pandang manusia, hal ini tidak mungkin. Wajar jika para murid menjadi sangat tercengang. Mereka bertanya, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Pertanyaan ini bukan hanya tentang orang kaya, tetapi tentang semua orang. Karena menyadari bahwa jika kekayaan pun tidak bisa menjamin keselamatan, maka tidak ada satupun kekuatan atau usaha manusia yang bisa. Jika yang diberkati pun tidak bisa, bagaimana dengan yang lain? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, disinilah Yesus memberikan jawaban yang paling penting dan menjadi inti dari seluruh Injil yang hari ini kita dengar. Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini adalah pernyataan yang mengubah segalanya. Keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekayaan kita, atau bahkan dengan kepatuhan kita pada hukum. Keselamatan adalah murni anugerah Allah. Kita tidak bisa membeli atau mendapatkan keselamatan. Kita hanya bisa menerimanya sebagai hadiah dari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Petrus dengan semangatnya yang khas bertanya tentang balasan bagi mereka yang telah mengorbankan segalanya untuk menjadi pengikut Yesus. Ia berkata, kami telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jawaban Yesus pun sangat menghibur. Yang menjanjikan sebuah balasan yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Tidak hanya bagi Petrus dan para rasul, tetapi bagi setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernyataan Yesus ini mengubah nilai duniawi kita. Yesus mengajarkan bahwa pengorbanan yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, akan dibalas dengan berkat yang berlipat ganda di kerajaan surga. Dan yang terakhir, dengan misteri ilahinya, Yesus menutup Injil ini dengan sebuah janji paradoks. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini adalah janji tentang pembalikan tatanan duniawi, di mana kerendahan hati dan pengorbanan dihargai di atas segala-galanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini mengajarkan kita dua hal utama. Pertama, keselamatan tidak mungkin dicapai dengan usaha manusia, tetapi sepenuhnya hanya mungkin melalui rahmat Allah. Kedua, segala pengorbanan yang kita lakukan di dunia ini demi Kristus akan mendatangkan balasan yang lebih dari besar di surga. Maka marilah terus kita mohon rahmat kepada Tuhan, agar kita semakin dimampukan untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga pada akhirnya nanti kita akan menikmati hidup kekal
bersama dengan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.